Dari mana saja tadi, Pak? Biasa jalan-jalan lihat itu. Saya Masyarakat hutan itu. saya jemput di masjid kebablasan. Nah, ya tadi saya kan kita udah janji mau jemputan tapi sampai lewat saya panggil-panggil nggak ada, nggak dengar gitu. Ini gini, Pak, Gimana? kita kemarin kan hadir di Banyak Luhur. Ya sama-sama kita di sana. Ya, kebetulan di sana juga ada jenengan. Kami dari KUPS Situbondo, rombongan. Kok di sana Bapak BKPH itu menerangkan bahwa Pokja PS sudah berakhir. Ini gimana, Pak? Yang namanya perhutanan sosial itu bahkan Pokja PPS itu sudah berakhir sebenarnya. Nah, itu ya. Iya. Itu sebenarnya begini, Mas. Dari proses awal isu-isu yang seperti itu sering disampaikan, walaupun pada peraturannya itu ada seperti Iya. itu. Jadi diadakan. Itu seperti saya dulu waktu awal tahun 2016-2017, walaupun sudah ada SK Dirjen PSKL itu tetap banyak pihak yang menganggap itu Pokja PPS seperti saya misalnya dan kawan-kawan yang lain itu tidak ada. Dulu itu yang ada itu yang ter-SK-kan oleh SK Gubernur dan SK Dinas Kehutanan Provinsi itu yang diakui. Tetapi sebenarnya ada yang namanya SK 23 Peraturan Direktur Jenderal SK dari Direktur Jenderal PSKL itu menerangkan bahwa selain yang tersebut di dalam SK itu nama-namanya SK Pokja PPS yang sudah ter-SK-kan oleh SK Gubernur maupun SK Dinas itu include menjadi bagian dari SK 23 tadi. Tapi kok ya, Pak? Kok terkesan Pokja itu dianggap risih oleh BKPH itu? Kan sebenarnya tugasnya Pokja itu kan membantu pemerintah untuk percepatan, mencerdaskan masyarakat. Tapi kok kayaknya kehadiran Pokja dianggap kurang senang ya, Pak? Ya, pada prinsipnya kan indikasinya kan bisa dinilai begitu, Mas. Ya. Ya, Pokja PPS itu menjelaskan, memfasilitasi, mensosialisasikan terkait dengan peraturan regulasi yang sedang menjadi program prioritas dari pemerintahan yang sekarang, seperti perhutanan sosial itu. Ya. Dan itu tidak banyak yang berperan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Artinya itu tidak banyak pihak lah yang menyosialisasikan. Nah, di saat Pokja PPS mensosialisasikan itu merasa risih juga dari dari kemarin itu yang ditanggapi begitu. Saya kok kemarin ada keterangan begini. Tolong masyarakat itu jangan dikasih janji-janji manis. Dulu ada kulir KK atau IPHPS yang regulasinya belum jelas katanya. Bahkan sekarang ada regulasi baru KHDPK juga belum pasti katanya Bapak BKPH. Oh itu ya. Sehingga ada regulasi baru yang sampai saat ini juga belum final. SK-nya sudah ada tapi lokasinya belum ada penetapan. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Jadi mohon Bapak-Bapak untuk menyikapi hal ini bersabar. Pemerintah sudah berupaya bagaimana caranya kawasan hutan ini bisa bermanfaat untuk Bapak-Bapak. Jangan ada janji-janji terhadap masyarakat yang tidak sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada. Karena kita harus mematuhi ini merupakan kawasan hutan negara yang diberi peluang kepada masyarakat untuk mengerjakan. Jadi hak penggunaan, bukan memiliki nantinya. Itu bisa dijelaskan begini itu Mas sebenarnya. Bahwa
program perhutanan sosial ini adalah janjinya presiden, janji pemerintahan ini. Ya. Ini sebenarnya yang disampaikan oleh Pokja PPS itu ada janji yang pasti. Karena peraturan perundang-undangannya, PP-nya sampai peraturan menterinya itu sudah ada. Nah, untuk menyambut itu tentu masyarakat harus disiapkan, dijelaskan, ini loh program yang diberikan, tetapi silakan dimohon. Nah, kalau misalnya masyarakat tidak memohon bagaimana? Kan jadi repot. Artinya pemerintah akan memberikan kepada pihak yang sebenarnya tidak berkepentingan atau tidak membutuhkan terkait dengan perhutanan sosial. Makanya disarankan ada amanah bahwa Pokja PPS wajib menyampaikan, menerangkan janji-janji dari Presiden Jokowi ini terkait dengan perhutanan sosial, bukan janji-janji yang lain. Oh, berarti janji itu bukan janjinya Pokja, tapi janjinya presiden. Janjinya presiden. Berarti Pokja hanya fasilitator. Fasilitator menyampaikan, ini loh janjinya pemerintah yang sekarang ini, perhutanan sosial. Iya. Jenengan butuh enggak? Kalau butuh ya silakan memohon, kalau enggak butuh ya sudah. Tapi begini Pak, ini menarik ya Pak. Kalau perhutanan sosial yang ada di Kulin KK atau IPHPS, Ya. dulu kami mengusulkan itu membutuhkan peta dari perhutani, bahkan membutuhkan rekomendasi perhutani. Tapi kalau regulasi yang baru ini 287, ini tidak usah minta peta ke perhutani atau rekom dari perhutani. Begini, yang dimaksud dengan SK 287 itu kan luasan area. Ya. Memang benar, lokasi spot-spotnya itu belum ditetapkan, belum dikeluarkan. Areanya mana, kan begitu kan? Iya. Nah, kementerian itu butuh masukan dari lapangan untuk menetapkan itu, tidak serta-merta. Nanti ditetapkan misalnya, miliknya perhutani yang kayunya gede-gede, perhutani marah. Kan begitu kan? Ya. Kan serba salah pemerintah. Terus minta data dari perhutani nggak diberi, itu misalnya kayak begitu. Sehingga pemerintah itu butuh output, butuh masukan dari lapangan. Oh. Jadi sebenarnya pemetaan identifikasi lah, inventarisasi itu sebenarnya dalam rangka apakah ini hasil inventarisasi ini bisa masuk ke dalam kriteria yang dimaksud dengan PS di dalam KHDPK atau tidak. Kan sebenarnya begitu. Iya. Nih kalau welcome misalnya tidak ada masukan dari output bawah misalnya kayak begitu. Sedangkan sudah ditetapkan 1,1. Memang sudah tahu kita 1,1 itu di mana saja? Iya. Nah, barangkali itu bisa jadi masukan-masukan dari lapangan itulah yang akan diinput di kementerian, bagaimana KHDPK itu ditetapkan, mana yang areal untuk PS, mana yang untuk penataan kawasan, mana yang untuk jasa lingkungan, mana yang memang untuk peruntukan di dalam ruang lingkup KHDPK tadi. Berarti kan ya? Jangan baperan lah, jangan sensi lah. Kalau misalnya dipetakan ini area kan belum tentu di ACC. Berarti kan begini Pak. Belum aja udah baper sampean itu. Berarti kan begini mungkin ya Pak. Kalau di areal tersebut atau di kota tersebut LMDH yang bertransformasi menjadi KTH bekerja sama dengan desa dan masyarakat sama-sama setuju dengan regulasi yang akan diluncurkan ini, berarti sangat berpotensi itu disetujui ya Pak? Bisa jadi. Karena memang pada prinsipnya bagaimana sebenarnya tingkat ketergantungan masyarakat itu dalam kawasan hutan. Misalnya di situ tuh tidak ada apa-apanya. Yang ada lingkungannya adalah sumber daya hutan untuk mereka hidup. Misalnya di situ ada 200 kakak yang selama ini mereka bersumber pendapatan dari menanam di bawah tegakan misalnya kayak begitu. Artinya bukan berarti di situ itu dikasih hak milik, bukan. Ini loh hutan kelola secara berkelompok dengan pola perhutanan sosial tadi. Kan berarti sebaliknya Pak, mungkin kalau ada suatu tempat atau suatu kota atau suatu desa yang masyarakatnya dan LMDH-nya dan kepala desanya yang tidak mau dengan regulasi yang baru ini, sangat berpotensi itu tidak dimasukkan ke KHDPK ya Pak? Bisa jadi, karena dia
menolak begitu. Artinya menolak, mereka tidak butuh. Iya. Yang diharapkan oleh pemerintah ini, kenapa itu ditetapkan area PS? Adalah area-area itu yang dibutuhkan oleh masyarakat dan untuk sumber pendapatan masyarakat, bukan yang lain. Oh, iya. Jadi kalau misalnya di situ nggak butuh, misalnya ada hutan misalnya, terus ada masyarakatnya nggak memohon, ya mana mungkin ditetapkan KHDPK, untuk PS gitu ya. Oh, berarti peta yang sudah ditetapkan 1,1 juta sekian, dan saya lihat di Jawa Timur 500 sekian, itu bisa turun dan juga bisa naik Ya bisa naik. Oh gitu ya Pak. Bisa turun, bisa naik sesuai dengan fakta yang ada di lapangan tadi itu. Iya. Begini Pak, Ya. yang harus disosialisasikan. Saya sambil ngerokok Mas. Enggak apa-apa Pak, Iya. enggak ada AC-nya Pak. Nggak ada hasilnya. Yang harus disosialisasikan, sasaran sosialisasi sebenarnya itu siapa saja. Karena begini, kemarin Mbak Sumiati itu mengundang, sebenarnya semuanya diundang itu Iya. Pak. Cuma yang hadir hanyalah sebagian, enggak tahu apa sibuk apa gimana. Bahkan acara belum selesai banyak yang keluar itu. Nah. Mungkin ada settingan atau gimana, saya juga kurang paham itu. Kepada pengundang yang perlu kami kritik bahwa setahu kami pesanggem yang melakukan aktivitas di hutan bukan hanya segini. Kalau saya tidak salah kurang lebih 300 kepala keluarga. Sementara yang diundang ini cuman segelintir. Itu yang kami sampaikan. Jadi kalau memang kita mau bersosialisasi, jangan kita pilih-pilih kasih. Kita harus semuanya lah. Jadi kita di sini ada saling keterbukaan. Jangan nanti hasilnya Bapak di sini yang didengar disampaikan ke sana tidak sesuai, tidak sama. Karena biasanya ada pepatah mengatakan kalau nitip uang, insya Allah jangan harap nambah, kurang bisa jadi. Tapi kalau nitip omongan, jangan harap kurang, lebih pasti. Nah, gitu. Jadi itu kritik untuk LMDH. Jadi kalau lain kali melakukan sosialisasi atau perkumpulan, sebaiknya itu semua diundang. Jadi supaya sama-sama tahu, sama-sama dengar apa penjelasan. Karena tidak gampang mengumpulkan seperti itu. Begini, kalau sasaran sosialisasi perhutanan sosial itu kepada semua pihak, baik pejabat pemerintahan daerah, kepala desa maupun di tingkat kecamatan, semuanya lah, termasuk masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan. Loh kok Pak, kok pemerintah daerah? Soalnya katanya ndak boleh PNS yang mengusulkan. Artinya begini, itu harapannya dengan sosialisasi itu bisa dijadikan corong agar itu bisa menyampaikan getok tular begitu loh. Oh, artinya sosialisasi ini untuk pemerintah daerah agar pemerintah daerah menyampaikan kepada masyarakatnya. Soalnya saya dengar kalau PNS nggak boleh. Ya memang iya, nggak boleh. Artinya begini, agar program pemerintah yang namanya perhutanan sosial ini bisa dipahami di semua lapisan, termasuk masyarakat yang ada di dalam. Di dalam maksudnya itu yang lagi mengelola lahan. Nah, lagi-lagi kadang-kadang kita mengundang sosialisasi itu sebenarnya kita malah senang kalau petani itu diundang semua. Iya. Sehingga tahu, Pak, program perhutanan itu sosial itu begini loh. Kira-kira mau nggak kalau disosialisasikan secara fair, sesuai dengan maksud dan tujuan, hak dan kewajibannya, berdasarkan pengalaman saya sosialisasi, semuanya mau. Nah, sekarang ini sebenarnya ada pihak-pihak yang mencoba tidak mau sosialisasi, jangan ikut sosialisasi. Kalau sosialisasi ikut, dia kan jadi paham, jadi ngerti. Iya. Sehingga dihalang-halangi. Oh, berarti itu Jadi tidak benar kalau misalnya yang disosialisasi cuma dipilih-pilih. Wah, nggak begitu. Berarti itu salah satu usaha salah satu usaha oknum yang tidak mau masyarakatnya cerdas. Betul. Sebenarnya kan itu. Iya. Saya selaku Pojap PPS itu ya, berdasarkan SK 23
Saya itu lebih senang kalau masyarakat semuanya kumpul. Berarti kan kalau mendengar keterangan jenengan, Pak, ini harus disampaikan kepada semua lapisan. Betul. Artinya saya walaupun bukan apa-apa, tapi saya paham sedikit banyak. Boleh saya ketularkan kepada orang lain. Betul, berarti. itu kan. Baik itu di rumah ataupun di forum-forum kecil. Atau lagi ketemu dengan tetangga, Ya. teman yang posisinya di dalam kawasan hutan. Misalnya di forum-forum kecil seperti Iya. perkumpulan RT Atau lagi ngopi-ngopi gitu kan? Boleh. Boleh, silakan. Diobrolin itu perhutanan berarti sosial itu. kapasitas saya kan tidak harus pokja. Tidak harus. Sosialisasi itu, pemahaman itu bisa ditularkan kepada siapapun. Nah sekarang kalau mengandalkan misalnya ya struktural yang berwenang begitu, nggak jalan. Ini mulai dulu nih nggak jalan nih. Kalau nggak kita yang jalani, yakin itu. Tapi gini Pak, tadi malam saya SMS dengan orang. Ya, orang gimana? itu ngaku orang Batu. Oh gitu. Eriana namanya. Oh gitu ya. Katanya dapat SMS dari Bu Yeni. Hmm. Kalau ada sosialisasi seperti ini, suruh laporkan polisi. Pak. Nah, Saya ada SMS-nya itu. oh gitu ya. Ini gimana? Suruh laporkan Mospika, suruh laporkan polisi. Ini Kalau- gimana? Mohon tanggapannya. Pak? Kalau polisinya dipahamkan, Iya. jadi oh gitu ya. Jadi sebenarnya yang kewajiban bukan saya Pak, tapi Pak polisi juga berhak menyampaikan sosialisasi ini. Bukannya ini program pemerintah. Program pemerintah, Iya. semuanya boleh. Nah kita ngadain sosialisasi yang benar, mau digerebek misalnya. Alasan apa? Artinya kalau memang dipahamkan, mereka paham, tidak mungkin lah. Iya. Acara sosialisasi dari pemerintah pusat ini diganggu, malah didorong. Kalau